Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhawat, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa sebut dan haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat ini untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang itu sebagai bekal kita dalam mengarungi dan menjalankan kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan saat ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwatul akhawat, rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan teruskan bahasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan pada majlis kali ini kita akan bahas bab yang ke-23. Bahas bab yang ke-23, yaitu babun ma jaa anna ba'dhi hadhil ummati ya'budu al-awthan. Penjelasan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Tapi sebelum kita masuk ke bahasan bab yang ke-23 ini, kita mengingatkan diri kita masing-masing bahwa masih kita pada saat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan hidup, yakni dan bertemu dengan 10 hari bulan Zulhijjah. 10 hari bulan Zulhijjah, yakni sekarang kita pada tahun 1438 Hijriah. Jadi ini kita masih dalam yakni nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengingatkan diri kita masing-masing, baik laki-laki maupun wanita, untuk tetap semangat di dalam menjalankan ketaatan di dalam hari-hari yang sangat mulia ini. Karena hari-hari yang yakni 10 hari bulan Zulhijjah ini, sebagaimana kita ketahui dan juga telah banyak diingatkan oleh ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita misalnya, adalah yakni hari-hari yang terbaik, hari-hari yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan juga ulama yang lain menyebutkan lebih afdal daripada 10 malam terakhir Ramadan. Jadi oleh karena itu, mari kita senantiasa menyemangatkan diri kita dengan bersemangat menjalankan ketaatan. Ketaatan ya seluruh ketaatan, karena Nabi alaihi salatu wasallam umum sabdanya, ma min ayamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Jadi tidak ada amal-amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan melainkan dikerjakan pada hari-hari ini. Ini adalah sebagai dalil bahwasanya 10 hari awal bulan Zulhijjah ini adalah yang paling afdal, yang paling afdal, dan yakni melebihi keafdalan daripada 10 malam akhir yakni bulan Ramadan. Oleh karena itu, ayatul akhawat dan juga semua kita, yakni kita senantiasa terus yakni berlomba-lomba dalam hal ini, ketaatan, semua ketaatan. Puasa misalnya, yakni terus sedekah misalnya, kemudian juga takbir misalnya, amal yang termasuk amal yang diutamakan takbir, baik yang mutlak misalnya, yang umum, atau yang muqayyad nanti yakni di hari-hari menjelang Idul Adha misalnya, mulai daripada hari yakni wukuf di situ dan seterusnya. Jadi sekali lagi, itu semangat harus senantiasa dicas supaya full semangatnya. Karena ada sebagian kita misalnya semangat misalnya ketika masuk 10 akhir bulan Ramadan, 10 malam 10 akhir Ramadan, semangat. Tapi di sini sekarang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan yang kadang-kadang kebanyakan manusia sekarang itu melalaikan hari-hari yang ini, melalaikan hari-hari yang ini. Dan sekali lagi, itu kita ingat sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mensucikan diri kita terus menerus sampai kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan suatu kenikmatan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjadikan sebagian waktu yang dilebihkan daripada waktu-waktu yang lain dan menjadikan amalan-amalan tersebut berlipat ganda di situ. Sehingga kalau kita misalnya ada dosa misalnya di sebelum Ramadan misalnya, datang bulan Ramadan suci lagi, setelah bulan Ramadan kotor lagi, sekarang suci lagi, dan seterusnya begitu. Sehingga kalau ada di antara kita yang mati su'ul khatimah, itu jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan siapa-siapa. Itu maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan yang luar biasa, waktu yang cukup banyak untuk mensucikan diri, kotor suci lagi, kotor suci lagi, kotor suci lagi, dan seterusnya. Gitu. Jadi dosa tobat lagi, dosa tobat lagi, dan seterusnya, tidak ada masalah. Asal jangan sampai penutupnya itu dosa. Jadi kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditutup hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana caranya? Caranya ini bersemangat. Terus bersemangat untuk mensucikan diri. Terutama ketika datang musim-musim seperti ini, maka hendaknya jangan sampai lengah. Jangan sampai lengah. Apa yang amalan-amalan yang kira-kira kita semangat di situ, ambil. Misalnya semangatnya takbir misalnya. Kalau mau sholat agak susah, tapi takbir misalnya tidak ada masalah. Takbirnya itu dibesarkan. Takbir susah misalnya Quran, bab Quran dia semangat, bab Quran disemangatkan. Jadi kalau misalnya tidak bisa satu-satu misalnya, atau tidak bisa semua, satu-satu, mana yang lebih. Misalnya suaranya lagi masalah, takbir susah, Quran susah, sedekah gitu. Nah terus, jadi babnya sangat luas sehingga yakni hari-hari 10 hari, yakni awal bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari yang paling afdal. Kenapa? Karena di situ terkumpulnya ummahat al-ibadah, yaitu induk daripada ibadah di situ. Yang intinya nanti Idul Adha, kemudian sebelumnya wukuf di Arafah, kemudian selanjutnya puasa di situ dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwatul akhwat semuanya, ini sebagai mukaddimah, sebagai peringatan kepada kita semua, sebagai nasihat kita semua. Jadi kita berada di dalam hari-hari yang paling utama. Jadi jangan sampai kita terkalahkan di sini, jangan sampai kita lalai, dan mari kita ingatkan masing-masing keluarga kita agar terus berlomba-lomba, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keutamaan di dalam hari-hari ini dan mensucikan kita dan juga meridhai kita dan juga mematikan kita di atas husnul khatimah, dan Allah ridha kepada kita, keluarga kita, dan juga kaum muslimin. Taib, ayyuhal ikhwatul akhawat semuanya, kita masuk ke dalam bab ini. Di sini babun ma jaa anna ba'dha hadhil ummati ya'budul awthan. Ini bab yang ke-23. Bab yang ke-23 dalam kitab Tauhid ini. Jadi bab 1 sampai bab 23 ini adalah keterangan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengenai syirik, baik secara umum maupun secara rinci. Jadi kalau kita baca bab 1 sampai bab 23 ini mencakup seputar syirik. Definisinya apa, lawannya apa, gitu. Contoh-contohnya apa, itu semua masuk ke dalam yakni bab 1 sampai ke 23. Dan bab yang ke-23 ini memperingatkan bahwa apa-apa yang dipelajari dari bab 1 sampai bab ke-23 ini, dari kesyirikan baik besar maupun kecil, baik ringan maupun berat, itu semua akan ada dan senantiasa ada dalam umat ini. Senantiasa senantiasa ada dan senantiasa akan terjadi dalam umat ini. Ya tentu tidak semuanya, sehingga beliau sebutkan di sini ba'dha, sebagian. Ma jaa anna ba'dha hadhil ummati, bab tentang keterangan penjelasan bahwa sebagian umat ini ada yang ya'budul awthan. Dan ini dah kita jelaskan apa makna ibadah. Jadi ya'budu di sini maknanya ibadah. Jadi kalau kita ambil terjemahnya menyembah, ini kadang orang salah faham, menyembah yang difahami solat, ruku, sujud, dah kita jelaskan secara rinci. Makna ibadah di sini bukan hanya sekedar yakni sujud, ruku, solat atau di hadapan
yakni berhala tersebut, tidak, tapi mencakup banyak hal, mengagungkannya, mencintainya selain Allah Subhanahu wa taala, menyamakan, itu semua masuk, mentaatinya dan sebagainya. Sehingga kenapa penting kita mempelajari kitab tauhid? Karena di situ kita akan mendapatkan penjelasan makna daripada ibadah, sehingga kita tahu makna hakikat daripada syirik itu. Kemudian ya'budul authan, beliau menyebutkan di sini ya'budul authan. Jadi di sini bab penjelasan bahwa sebagian umat ini akan ada yang menyembah. Nah, di sini terjemahnya, atau boleh kita sebut juga beribadah. Beribadah, sehingga luas cakupannya. Beribadah. Ya'budul authana, beribadah kepada authan. Di sini disebut authan. Jadi kalau authan itu lebih umum. Ada yakni perkataan, ada authan, ada asnam, sonam, wathan. Jadi kalau authan seperti yang ditulis dalam judul Arabnya ini maknanya adalah seluruh apa yang disembah atau diibadahi selain Allah, itu namanya authan. Itu namanya authan. Kalau bentuknya patung itu namanya sonam. Itu yang disebut berhala. Itu yang disebut berhala. Itu tidak patung. Kalau ada patung itu bahasa Arabnya sonam. Maka disebut berhala. Jadi di sini kalau kita lihat yakni terjemahnya, ini yang lebih tepat, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Taib. Jadi kalau menyembah berhala nanti pikirannya memang ada memang. Ini kalau misalnya menyembah berhala ya confirm murtad gitu, pergi ke Buddha misalnya, di situ menyembah patung ya memang itu confirm syirik ini. Jadi sebab itu kebanyakan mungkin menyanggah atau menyangkal yakni judul ini, padahal yang ditulis oleh yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini umum. Akan ada sebagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Adapun untuk menyembah berhala mungkin ada, tapi sudah confirm murtad dah itu. Taib. Itu dia. Dan ini yakni bab ini atau topik yang beliau sebutkan dalam bab yang ke-23 ini, beliau ingin menegaskan kepada kita bahwa di dalam yakni tubuh kaum muslimin ini tidak selamat daripada godaan syaitan, tidak selamat daripada kesyirikan. Dan ini dah kita jelaskan dari bab 1 sampai ke 23 itu seputar itu penjelasannya. Jadi jangan sampai kita merasa aman daripada kesyirikan ini. Dan yakni topik atau bab yang ditulis oleh penulis di sini ini tidak bercanggah, tidak berlawanan dengan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan inna syaitana ayas an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakinna fi tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan putus asa dari atau untuk disembah oleh orang-orang yang solat di Jazirah Arab. Tapi syaitan tetap berusaha untuk mengadu domba mereka. Ini hadis banyak dijadikan sebagai dalil, terutama orang-orang yang tidak suka terhadap dakwah tauhid. Jadi mereka menyebutkan syaitan itu dalam hadis ini telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang solat di Jazirah Arab. Ini menunjukkan bahwasanya syirik dah tidak ada lagi, begitu. Syirik tidak ada lagi, tidak perlu takut dari kesyirikan, kata mereka, karena syaitan dah putus asa. Cuma yang kita harus waspadai, kata mereka, adalah adu domba, bermusuhan. Ini yang harus kita waspadai. Yakni merebut harta dan sebagainya, itu yang perlu kita waspadai. Adapun kesyirikan menurut hadis ini tidak perlu dikhawatirkan, karena syaitan telah putus asa dah, tidak mampu lagi. Karena mereka sudah syaitan dah melihat keteguhan, kekokohan iman kaum muslimin. Ini syubhat tentunya.
Ini syubhat tentunya. Dan ini kalau kita lihat fakta yang ada di sini, fakta dengan hadis ini akan bertentangan. Betapa banyak kaum muslimin yang murtad misalnya satu, atau misalnya kaum muslimin yang masih dalam kesyirikan, menyembah selain Allah, menyembelih selain Allah, kemudian pergi ke kuburan dan lain sebagainya. Ini fakta. Dan terbukti pada zaman, yakni kalau kita melihat dan pernah kita sebutkan biografi Imam atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, bahwasanya di zamannya ini, menurut persaksian ahli sejarah, di zamannya ini adalah zaman kesyirikan di Jazirah Arab. Mekah, Madinah itu semua kesyirikan. Jadi orang yang ingin jodoh dan sebagainya pergi ke batu, pergi ke pohon, kembali lagi ke zaman jahiliyah dahulu. Ini pada zaman beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Apalagi misalnya dah di zaman-zaman kita sekarang nih, di pelosok-pelosok misalnya yang mengaku muslim dan sebagainya masih ada di situ, pergi ke dukun, itu adalah bentuk-bentuk kesyirikan. Jadi kalau kita melihat fakta dengan hadis ini dah yakni berlawanan. Kalau kita menafsirkan hadis bagaimana yang disebutkan oleh syubhat tadi. Tapi disebutkan oleh ulama di sini bahwasanya yang disebut dengan al-musallun, jadi syaitan menurut hadis ini yaitu berputus asa dari disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Jadi syaitan setelah berputus asa, jadi udah tidak kuat lagi dah untuk menggoda orang-orang muslim di Jazirah Arab. Nah, kata ulama di sini, orang-orang yang sholat di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang muslim pada zaman tersebut. Orang-orang muslim pada zaman tersebut, yakni pada zaman Nabi SAW mengucapkan hadis ini. Karena alif lam yang ada pada al-musallun, di situ alif lam al-ahdiyah namanya. Alif lam yang menunjukkan pada zaman itu. Karena alif lam itu banyak jenisnya. Kalau dalam ilmu nahwu banyak jenisnya. Di antaranya ini alif lam al-ahdiyah, alif lam yang menunjukkan zaman tersebut. Jadi alif lam pada zaman itu yang dimaksud. Jadi al-musallun, orang-orang yang solat pada zaman itu, maksudnya orang-orang muslim pada zaman itu, pada zaman Nabi SAW mengucapkan hadis ini. Jadi karena pada zaman Nabi SAW mengucapkan hadis ini, Islam sudah mulai tersebar. Islam, yakni Nabi SAW menyebutkan hadis ini di akhir-akhir hayat beliau, di mana dakwah beliau sudah berbuah. Jadi sahabat-sahabat Nabi SAW pada waktu itu sudah kokoh imannya, kokoh tauhidnya, sehingga wajar Nabi SAW menyebutkan. Jadi setelah beliau berdakwah, sahabat-sahabat beliau kuat imannya, sahabat-sahabat beliau yakni telah berdakwah dan juga Mekah sudah ditaklukkan dan sebagainya, itu kan sudah kuat dakwahnya. Jadi wajar Nabi SAW menyebutkan hasilnya. Hasil kita sekarang bahwa setan telah berputus asa, hasilnya sekarang. Tapi sungguh pun demikian kata Nabi SAW, setan tidak berputus asa untuk saling mengadu domba, kemudian mengadakan permusuhan dan sebagainya di tubuh kaum muslimin pada waktu itu. Jadi sekali lagi, yang dimaksud di sini orang-orang yang sholat, orang-orang muslim, yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini adalah para sahabat Nabi SAW pada waktu itu. Berarti di luar sahabat Nabi SAW, syaitan tidak berputus asa, sehingga tidak ada ceritanya sahabat yang masuk ke dalam kesyirikan. Tidak ada. Kalaupun yang murtad, ada di antara mereka yang murtad, ada yang di antara mereka murtad, tapi masuk Islam kembali. Maknanya mereka mati dalam keimanan. Jadi tidak ada di antara sahabat-sahabat Nabi SAW yang jatuh kepada kesyirikan. Berarti yang dimaksud di sini adalah pada zaman Nabi SAW, adapun selainnya syaitan tidak pernah putus asa. Oleh sebab itu fakta kita dapatkan bahwa banyak di antara kaum muslimin yang jatuh ke dalam kesyirikan. Sehingga kembali belajar tauhid sangat-sangat diperlukan. Dakwah tauhid sangat-sangat diperlukan. Apapun keadaannya, bagaimanapun keadaan politik misalnya, keadaan misalnya dan sebagainya, tauhid tetap harus dipelajari. Karena orang tuh kalau udah paham tauhidnya, ya tauhidnya kuat, insyaallah taala dia faham
dalam bersikap terhadap situasi-situasi yang terkesan fitnah dan lain sebagainya. Karena kebanyakannya sekarang ini dakwah tauhid atau pelajaran-pelajaran tauhid secara detail itu sudah kebanyakannya sudah ditinggalkan sebagiannya. Sehingga banyak di antara kaum muslimin yang lebih suka untuk mempelajari hal ihwal semasa kontemporer misalnya. Terutama misalnya terjadi hal-hal yang terjadi situasi dan sebagainya, itu yang suatu situasi yang memanas dan sebagainya, itu yang lebih disukai untuk dibahas. Padahal kalau kita bahas tauhid, maka insya Allah tidak ada masalah. Yang di luar panas, yang penting kita adem, gitu kan, sejuk, dingin dan sebagainya, tentam, sejahtera dalam beribadah. Itu. Jadi sekarang kita koar-koar istilahnya, bercakap-cakap, kemudian berkata semaunya dan sebagainya, apa juga faedahnya? Itu. Lebih baik kita pelajari tauhid untuk mengokohkan iman kita, supaya kita tidak tergiur, supaya kita tidak terjauh ke dalam kesyirikan. Taib. Jadi ini yang disebut oleh ulama dalam menjawab syubhat tersebut, di antaranya tadi bahwasanya muslim atau orang yang sholat yang disebut di dalam hadis tersebut adalah muslim dan orang yang sholat di zaman Nabi SAW, ketika Nabi SAW menyebutkan hadis tadi. Dan juga jawaban yang lain, bahwa ini dalam hadis ini adalah khabar, yakni khabar, berita saja, bahwasanya beritanya syaitan berputus asa beritanya. Jadi kalau berita tidak semestinya tidak terjadi. Dan syaitan pun beritanya bahwa dia berputus asa ketika Nabi SAW memberikan berita. Tidak semestinya beritanya syaitan berputus asa sampai sekarang begitu. Paham tidak? Jadi beritanya dari Nabi SAW wahyu. Karena wahyu, Nabi SAW tidaklah mengucapkan sesuatu melainkan wahyu yang diwahyukan. Nah, wahyunya, kabarnya bahwasanya syaitan berputus asa, tapi tidak menutup kemungkinan untuk terjadi. Jadi Nabi SAW tidak menyebutkan tidak terjadi syirik, tidak. Tidak. Tapi mengkhabarkan syaitan itu berputus asa. Ini jawaban yang lain. Taib, ala kulli hal, fakta telah menyebutkan banyak di antara kaum muslimin yang jatuh ke dalam peribadatan kesyirikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan sering kita ulangi dan tetap kita ulangi agar kita tidak salah faham, baik yang di sini maupun yang mendengar, bahwasanya yang dimaksud ketika kita menyebutkan yakni kesyirikan bukan berarti kita menghukumi orangnya. Ini yang perlu difahami. Kita tidak menghukumi orangnya, tapi kita menghukumi sifat dan fiilnya. Itu yang kita perlu tetap ingatkan agar jangan sampai salah faham. Jadi sering kita dapat mendengar atau kita mendengar misalnya kajian itu membid'ahkan, mensyirikkan. Perlu kita luruskan bahwasanya yang dimaksud di sini adalah yang kita hukumi adalah kelakuannya, perbuatannya. Itu perbuatan syirik, itu perbuatan bid'ah. Tapi kita tidak menghukumi orangnya. Lain menghukumi fi'il, perbuatan, dengan menghukumi orangnya. Kalau menghukumi perbuatan itu umum, kalau menghukumi orangnya itu khusus. Jadi kalau dah kita menghukum secara khusus, berarti kita harus memiliki ilmu secara khusus juga. Artinya kalau kita menuduh orang itu syirik, musyrik, berarti kita dituntut untuk lebih memiliki ilmu tentang orang tersebut. Sudahkah kita teliti sampai mana ilmunya orang ini misalnya? Mungkin dia melakukan itu karena kebodohan, mungkin karena syubhat, mungkin karena dia ikut-ikutan, mungkin itu perlu diteliti. Sehingga menghukumi secara khusus ini adalah yakni babnya ulama. Ulama saja itu. Adapun kita secara umum saja. Agar apa tujuannya? Agar kita terjauh. Nah, ini agar sekali lagi supaya kita tidak salah faham, dan ini sering kita ulangi. Jadi kita membahas bab yakni tauhid ini, kitab tauhid ini, untuk mengetahui mana satu perbuatan yang syirik, mana satu perbuatan yang bid'ah, mana satu yang perbuatan kufur dan sebagainya. Jadi sama sekali kita tidak menghukumi orangnya. Jadi supaya kita yakni jelas dalam hal ini, jangan sampai kita misalnya melihat teman kita misalnya melakukan perbuatan hal-hal yang yakni kesyirikan, kemudian kita tunjuk, kemudian kita sebut dia musyrik. Salah. Jadi kalau kita sebut, misalnya kita lihat
kawan kita misalnya melakukan hal-hal yang berupa kesyirikan, kita sebut kepada dia, kita cakap, kita sebutkan, oh perbuatan kamu ini perbuatan syirik. Perbuatan kamu ini perbuatan syirik. Ya kalau dia marah, ya kita jelaskan perbuatan kamu, bukan kamunya yang musyrik. Jadi kalau gitu. Terus apa perbedaannya? Gitu. Apa perbedaannya? Ya suruh dia ngaji dah. Suruh dia datang kelas halakah sudah, supaya dia paham. Ya karena kamu bodoh gitu maksudnya, tidak tahu. Apa itu perbuatan ini, apa konsekuensinya? Karena tidak tahu ya berarti tidak bisa dihukumi. Oleh karena itu ulama menyebutkan kaidah lazimul qaul laisa bil qaul. Lazimul qaul laisa bil qaul. Itu kaidah yang disebut oleh ulama. Konsekuensi suatu ucapan bukan ucapan. Gitu. Ya, tapi ini kaidah umum yang disebut oleh ulama. Konsekuensi suatu ucapan bukan ucapan. Jadi maksudnya apa? Ada orang yang menyebutkan konsekuensi ucapannya adalah syirik. Tapi apakah kita menyebutkan itu adalah ucapannya? Tidak. Itu adalah statement aslinya, itu adalah keyakinannya? Tidak. Tidak bisa kita sebutkan. Kenapa? Karena walaupun ucapannya itu berkonsekuensi syirik misalnya, atau konsekuensi kufur, tapi karena dia bodoh, tidak tahu apa yang diucapkan, ya kita pun tidak boleh menyebutkan dia telah mengucapkan atau dia hukumnya ini dan sebagainya. Tidak. Itu yang dimaksud dengan kaidah tadi. Jadi ini yang sering kita ulang dan selalu kita ulang supaya tidak salah paham. Dan juga supaya kita boleh memahamkan orang. Jadi kita ini bukan tugas kita untuk menghukumi secara khusus orang per orang, tidak. Tapi kita mempelajari secara umum saja bahwasanya perbuatan ini syirik, perbuatan ini kufur, perbuatan ini bidah, dengan harapan untuk menyelamatkan diri kita saja, dan juga keluarga kita dan juga kawan-kawan kaum muslimin dan sebagainya. Itu. Taib. Ini dia. Jadi bab maja'ana ba'd hadhil ummati ya'budu al-awthan. Penjelasan bahwa sebagian umat ini ada yang menyembah atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis di sini metodologi yang beliau, sebagaimana metodologi yang beliau pakai dalam penulisan yang sangat bagus sekali, yaitu beliau menuliskan dalil-dalil yang mendukung daripada apa yang beliau ucapkan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 51 yang beliau tulis di situ. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka beriman kepada jibt dan taghut dan mengatakan kepada orang-orang kafir, yaitu musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Itu lihat footnote-nya, itu ada rinciannya, keterangannya. Terdapat beberapa penafsiran dari kalangan salaf tentang makna jibt. Apa makna jibt dalam ayat tadi? Antara lain maknanya berhala, sihir, tukang ramal, Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf. Kedua orang ini adalah tokoh orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian pengertian umum mencakup makna ini semua. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jauhari dalam As-Sihah, jibt adalah kata-kata yang dapat digunakan untuk berhala, tukang ramal, tukang sihir, dan sejenisnya. Jadi itu yang dimaksud dengan jibt dalam hadis ini. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang diberi bagian daripada Alkitab, yaitu orang Yahudi disebut, itu yang disebut di situ Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini orang Yahudi datang ke Mekah pada waktu itu, dan mereka menyerukan beriman kepada jibt wat taghut. Jibt tadi kita sebutkan maknanya sihir, maknanya tukang ramal dan lain-lain. Adapun taghut itu dah ada di situ. Terdapat beberapa penafsiran yang menunjukkan pengertian umum, antara lain syaitan dalam wujud manusia, berhala, tukang ramal dan lain sebagainya. Yaitu makna taghut adalah setiap yang diagungkan dengan disembah selain Allah atau ditaati atau dipatuhi, baik yang diagungkan itu batu, manusia ataupun syaitan. Itu keterangan yang di footnote itu dah bagus dah. Itu dia ayat yang pertama yang beliau sebutkan. Apa kaitannya dengan bab ini? Ini menunjukkan kedalaman daripada pemahaman
penulis rahimahullahu taala. Kalau kita lihat kita apa kaitannya dengan umat Nabi Muhammad SAW yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ceritanya cerita orang Yahudi. Nah, orang ahlu kitab yang beriman kepada jibt dan tagut. Yang beriman kepada jibt dan tagut. Apa kaitannya dengan umat ini? Nah, nanti kita akan lihat. Ayat yang kedua, surah Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Katakanlah, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya daripada orang-orang fasik itu di hadapan Allah, yaitu orang-orang yang dilaknati dan dimurkai, dan di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Itu orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menyembah tagut. Terus selanjutnya ayat berikutnya surah Al-Kahfi ayat 21. Qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidhanna 'alaihim masjida. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atas gua mereka. Yaitu kisah orang-orang ahli kahfi, orang-orang yang masuk gua kemudian meninggal di situ, masyhur surah Al-Kahfi. Ketika mereka meninggal, datanglah para pemimpin yang berkuasa dan mengatakan akan mendirikan tempat peribadatan di gua tersebut. Maka terjadilah kesyirikan di situ, yaitu di situ terjadi peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi 3 ayat ini menunjukkan bahwasanya cerita terhadap kaum-kaum terdahulu, cerita terhadap kaum-kaum terdahulu dari orang-orang Yahudi dan selainnya, yang dimana mereka orang-orang tersebut, orang-orang Yahudi, mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Alkitab. Yakni mereka ada ilmu. Mereka ada ilmu. Tapi walaupun demikian, mereka pun tidak luput daripada kesyirikan. Mereka beriman kepada jibt dan taghut. Nah, gitu. Nah, ayat ini, yakni 3 ayat yang tadi kita bacakan akan lebih jelas kaitannya dengan topik atau bab yang ke-23 ini ketika kita akan membaca hadis yang beliau nukilkan di sini, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Sa'id, daripada sahabat Abu Sa'id. Abu Sa'id ini kunyah beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari. Nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Ansari meninggal tahun 74 Hijriah di Madinah. 74 Hijriah di Madinah. Ini Nabi SAW bersabda, latattabi'unna atau latattabi'anna sunana man kana qablakum hadwal qudwati bil qudwah hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuhu. Qalu ya Rasulullah al-yahudu wan nasara. Qala faman. Sungguh kata Nabi SAW, jadi latattabi'anna atau latattabi'unna. Jadi ini ada lam di situ, lam yang menunjukkan takkid, penguat. Kemudian nun tasdid yang di akhirnya itu nun pun penguat, taukid. Nun at-taukid, nun penguat ats-tsaqilah yang berat. Jadi nun tasdid di situ menunjukkan nun taukid, penguat yang berat. Jadi kalau suatu yang ingin dikuatkan, permasalahannya berat, itu biasanya pakai nun yang ini, tasdid. Nah, tidak cukup dengan nun tasdid ini didahului oleh lam tadi. Lam itu pun untuk penguat, berarti benar-benar ini. Benar-benar ini. Lam, jadi la tattabi'anna. Jadi sesungguhnya, benar-benar gitu, pasti. Itu maksudnya. Karena dua-dua itu alat untuk menguatkan ini sangat banyak sekali. Ada lamnya, ada nun tasdidnya di situ. Ini penguat yang benar-benar sekali. Sehingga patut untuk kita resapi, hayati, fahami hadis ini. Gitu. Jadi hadis ini luas maknanya. Hadis ini sangat luas maknanya. Salah satu maknanya adalah kandungan dalam bab kita ini. Kaitannya ayat-ayat tadi dengan bab yang ditulis oleh penulis ini. Sungguh benar-benar akan terjadi gitu. Kalian akan mengikuti, meniru tradisi, cara
Jadi di situ disebut sunan. Sunan itu cara. Itu cara, maknanya cara, sunnah. Itu cara, sunnah dalam bahasa artinya cara. Perjalanan, cara, tradisi. Di sini cara umat-umat sebelum kalian. Selangkah demi selangkah, pelan-pelan. Sampai kalaupun mereka masuk ke dalam liang dob. Liang dob. Jadi liang dob biawak yang masyhur kalau di sini kita di Arab, alhamdulillah. Mungkin pun boleh ditengok di YouTube bagaimana dob. Susah tuh ditangkap dob. Biasanya pakai air tuh banyak, airnya baru ini. Itu menunjukkan apa? Lubangnya itu susah di situ. Maka permisalan yang disebut oleh Nabi SAW ini adalah permisalan yang sangat luar biasa. Jadi kata ulama, jadi di dalam memahamkan orang, itu yang paling berkesan, yang paling cepat untuk memahamkan orang adalah memberikan contoh, permisalan. Itu yang paling cepat untuk memahamkan seorang. Jadi kalau orang itu setelah diberikan contoh pun tak paham, itu walau alam tuh. Dicek itu, perlu dicek, di scan otaknya tuh. Tuh. Ini dah contoh dah luar biasa nih. Sebab itu Nabi SAW menyebutkan selangkah demi selangkah sampai kalaupun mereka masuk ke dalam liang dob, niscaya kalian akan masuk ke dalamnya pula. Kenapa disebut liang dob misalnya? Tidak disebut liang liang lubang, maksudnya liang nih, lubang semut misalnya, atau lubang ular misalnya, kan lubang-lubang juga. Kenapa liang dob? Karena memang dob nih lubangnya tidak lurus langsung straight macam di situ, tidak. Dia begitu susah. Sehingga kalau kita lihat di YouTube itu cara nangkapnya pun bukan untuk dipancing seperti belut, sebenarnya tidak. Dia dipakai air begitu banyak, dilihat berapa baldi dipakai itu baru dia ini. Menunjukkan apa? Lubangnya susah untuk masuk ke situ, susah sekali. Walaupun susah demikian, kata Nabi SAW, la tattabi'anna, kalian akan mengikutinya selangkah demi selangkah, pelan. Walaupun masuk ke dob itu sendiri pun kalian akan ikut. Susah minta ampun, dob itu pun akan ikut. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang-orang Yahudi dan Nasrani kah yang dimaksud dengan orang-orang sebelum kita? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, dari hadis ini kaitannya 3 ayat yang tadi kita bacakan, paham insyaallah ya, bahwasanya kita di antara umat Islam, sebagian di antara umat Muslim akan mengikuti pelan-pelan akan mengikuti orang-orang sebelum kita dari Yahudi dan Nasrani. Nah, kaitannya jelas sekarang nih, orang Yahudi menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka telah diberikan kitab, walaupun mereka telah beriman kepada Nabi Musa, walaupun mereka telah beriman kepada Nabi Isa, ada ilmu, tapi mereka tetap jatuh kepada kesyirikan. Nah, sebagaimana halnya orang Yahudi dan Nasrani jatuh kepada kesyirikan, dan itu adalah orang-orang sebelum kita, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ini, kita akan mengikutinya. Sebagian umat Islam akan mengikutinya dalam hal itu juga. Itu kaitannya. Itu kaitannya. Jadi ini luar biasa, yakni pemahaman penulis. Jadi kalau kita baca secara langsung ini apa kaitannya? Ini orang Yahudi wajar misalnya kan, kalau disebut Yahudi wajar, syirik dan sebagainya. Jangan stop sampai di situ wajarnya. Tapi ketidakwajarannya adalah Nabi SAW telah mengkhabarkan, pasti akan kalian ikuti sebagiannya. Sebab itulah ini adalah dalil bahwasanya umat Islam itu tidak selamat daripada kesyirikan. Hendaknya berhati-hati. Itu satu. Kemudian dari hadis ini juga, tadi kita sebutkan hadis ini sebagai peringatan, bahwasanya kita harus berhati-hati dari Yahudi dan Nasrani. Berhati-hati dari Yahudi dan Nasrani. Atau orang kufar secara keumumannya. Tapi yang paling dahsyat adalah 2 kaum ini, Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada kita. Jadi khabarnya Nabi atau khabar atau berita yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, walaupun buruk, ini adalah qadarullah. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah manfaat faedah kita menuntut ilmu. Jadi kita tahu. Jadi kita dah tahu ini, terus kita jatuh, itu kita sebutkan tadi, jangan salahkan siapa-siapa. Itu salahkan diri sendiri. Jadi pelan-pelan. Jadi dah tadi kita sebutkan selangkah demi selangkah. Kata Nabi SAW,
selangkah demi selangkah. Sampai kalaupun mereka masuk ke dalam liang dob pun kalian akan ikuti. Tadi kita sebutkan liang dob, dan ini permisalan yang sangat clear, yang jelas sekali dari Nabi SAW. Sebab itu Nabi SAW dah menyebutkan melarang tasyabuh. Melarang tasyabuh. Kenapa melarang tasyabuh? Yaitu menyerupai kaum-kaum selain kaum muslimin, kita dilarang. Kenapa? Tujuannya untuk menutup ini, supaya kita jangan sampai mengikuti. Kalau orang itu dah tasyabuh, berarti selangkah dan menang mereka dah. Selangkah dan menang. Jersey misalnya, pakai jersinya itu, bola-bola itu dah tasyabuh. Walaupun saya tidak ikuti mereka, tapi ingat kata Nabi SAW, selangkah demi selangkah, pelan-pelan-pelan. Nah itu, pelan-pelan-pelan, tidak terasa, baru pakai jersey, pakaiannya itu, kostumnya itu, baru pakai itu. Awalnya bilang tidak, ini sekedar beli saja ini, tapi ada namanya pula di situ. Itu kebetulan saja. Awal dah diajak nonton bola dah. Itu udah mulai selangkah demi selangkah dan seterusnya. Itu contoh ringan. Tapi orang itu kebanyakan tidak tidak merasa gitu, bahwasanya dia telah terbawa dan nanti akan terjerumus ke dalam liang biawak atau lubang biawak dob yang tadi disebutkan. Dan seterusnya. Jadi sebab itulah tasyabuh itu dilarang. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi SAW. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Gaya rambut misalnya, apalah dilihat misalnya artis dan sebagainya, ikut-ikutan. Cat-cat rambut misalnya, atau gaya misalnya bicara dan sebagainya, atau misalnya itu semua adalah yakni pintu besar masuk ke dalam ini, mengikuti orang-orang sebelum kita. Itu pintu besar. Terutama sekarang apalagi sekarang dunia internet yang sangat luas sekali sekarang nih, besar kemungkinan, dan itu memang strategi mereka gitu kan, strategi mereka. Jangan sekali lagi kita pandai menyebutkan Yahudi adalah musuh kita. Pandai boykot, sedikit-dikit boykot misalnya. Boykot misalnya produk Israel, produk ini, produk itu, produk ini. Tapi tasyabuhnya jalan terus. Itu masalah. Boykot, Masya Allah, paling terdepan. Kalau demonstrasi dia paling depan di situ. Tapi minumnya misalnya, misalnya boykot Coca-Cola misalnya. Tapi tasyabuhnya sekali lagi jalan terus. Kalau ada World Cup misalnya, dia paling top sudah itu. Euro Cup misalnya apa, Cup dan sebagainya, dia dah paling ini. Nah, kalau ini kenapa ini tadi udah boykot di situ, kenapa ini tidak boykot? Ini kan sukan gitu, jadi olahraga, jadi ini supaya orang-orang itu sehat dan sebagainya. Jadi itu yang disebut lubang dob, itu dia tuh. Jadi tidak terasa, susah masuk ke dob itu, susah tangkap dob saja susah. Itu dia. Jadi perlu, ini hadis ini sangat luar biasa untuk mengingatkan kita bahwasanya jaga diri kita, jaga keluarga kita. Kemudian kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, ya tentu semampu kita. Nah, itu hadis yang pertama. Jadi kita dah tahu yakni kaitan ayat-ayat yang tadi dengan bab 23 ini, bahwasanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Yahudi terutama misalnya, mereka telah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada nabi mereka, memiliki ilmu, tapi tetap mereka percaya kepada hal-hal yang demikian. Itu adalah perbuatan Yahudi. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi SAW akan diikuti juga oleh sebagian umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis berikutnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Thauban, bekas hamba Nabi SAW. Ini Thauban maula Nabi SAW, bekas hamba Nabi SAW, Al-Ansari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha zawaliyal arda faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha wa u'titu kanzain al-ahmar wal abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'ammatin wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad
wa inni a'taituka li ummatika alla ahlikahum bisanatin bi'ammah wa an la usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum walau ijtama alaihim man biaqtariha hatta yakuna ba'duhum yahliku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'da. Imam Muslim meriwayatkan dari Thauban, bekas hamba Rasulullah SAW, maula Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah telah membentangkan bumi kepadaku sehingga aku dapat melihat belahan timur dan barat, dan sungguh kekuasaan umatku akan sampai pada belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu, dan aku diberi dua simpanan yang berharga, merah dan putih, yaitu kiasan terhadap Persia dan Romawi. Dan aku minta kepada Robku untuk umatku agar jangan dibinasakan dengan sebab kelaparan yang berkepanjangan, dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu Robku berfirman, hai Muhammad, jika aku telah menetapkan suatu perkara, maka ketetapan itu tak akan bisa berubah. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu untuk tidak dibinasakan dengan sebab pacaklik, kelaparan yang berkepanjangan, dan tidak akan dikuasai oleh musuh selain dari kaum mereka sendiri. Maka musuh itu tidak akan bisa merampas seluruh negeri mereka, meskipun manusia yang ada di jagat raya ini berkumpul menghadapi mereka, sampai umatmu itu sendiri sebagian menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Taib. Ini hadis juga melihat atau mengkhabarkan, dan hadis riwayat Imam Muslim. Taib, ini pasti sahih, hadis riwayat Imam Muslim. Dan hadis ini hadis yang luar biasa. Hadis ini hadis yang luar biasa, di mana Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah Subhanahu wa taala yang pasti terjadi, yang tidak bisa dibantah, tidak bisa dirubah. Jadi takdirnya adalah umat Nabi SAW akan menghancurkan sebagian yang lain, sebagian yang lain. Jadi ini ini semua adalah hal-hal yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Dan ini akan terjadi dalam tubuh kaum muslimin. Jadi sekali lagi, ini hadis khabar, dan hadis ini perlu kita fahami dan perlu kita hayati. Terutama kita sekarang dalam keadaan misalnya terjadi fitnah dan sebagainya di antara kaum muslimin. Di antara kaum muslimin, ini hadis sangat penting sekali untuk kita baca, untuk kita fahami. Nabi SAW menyebutkan di sini, innallaha zawaliyal arda, sesungguhnya Allah telah membentangkan bumi kepadaku, faraitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku dapat melihat belahan timur dan barat. Dan ini ulama menyebutkan secara zahir, ada sebagian ulama menyebutkan secara zahir, dan ini tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membentangkan di hadapan Nabi SAW seluruh bumi ini timur dan barat. Jadi Rasulullah SAW melihatnya secara langsung, melihatnya secara langsung, sehingga aku dapat melihat belahan timur dan barat. Jadi tadi kita sebutkan, sebagian ulama menafsirkan ini adalah secara zahir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membentangkan bumi ini dan Rasulullah SAW melihat timur dan baratnya semua, tidak perlu melihat peta dan sebagainya. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai pada belahan bumi yang telah dibentangkan kepadaku itu, yakni dengan adanya futuhat, penaklukan. Jadi perlebaran, perluasan kekuasaan kaum muslimin yang awalnya hanya Mekah, Madinah misalnya, terus luas ke Syria, luas ke Mesir, luas lagi ke Eropa, ke Turki dan sebagainya, kemudian ke Afrika dan sebagainya, itu yang telah dibentang. Dan aku diberi dua simpanan yang berharga, merah dan putih, yaitu kekuasaan yang dikuasai daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang dikuasai oleh Persia dan Romawi. Rasulullah SAW kuasai. Rasulullah SAW kuasai, yakni umat Nabi SAW menguasainya. Yang awalnya Syria dikuasai oleh Romawi, dikuasai, apalagi Iran dan sebagainya. Dan aku minta kepada Robku untuk umatku agar jangan dibinasakan dengan sebab kelaparan yang berkepanjangan, dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri.
Jadi ini Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umatnya itu tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara diberikan kelaparan. Jadi dimatikan sekaligus. Ini doa Nabi SAW. Dan juga doa Nabi SAW yang lain, dan jangan dikuasakan kepada musuh selain dari kaum mereka sendiri, sehingga musuh itu nantinya akan merampas seluruh negeri mereka. Lalu jadi ini doa yang lain. Jadi agar jangan sampai yakni negeri kaum muslimin dikuasai seluruhnya oleh musuh. Itu. Jadi dua doa Nabi di hadis ini, yaitu Nabi SAW berdoa agar jangan sampai umatnya mati kelaparan semuanya. Kemudian juga jangan sampai kekuasaan umat daerah kekuasaan kaum muslimin dikuasai seluruhnya oleh musuh. Itu. Kita lihat mana satu yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mana satu yang tidak diterima misalnya. Itu adalah merupakan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita ingat, yang harus kita fahami. Allah berfirman di sini, katanya, "Hai Muhammad, jika aku telah menetapkan suatu perkara, maka ketetapan itu tak akan bisa berubah. Dan sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu untuk umatmu untuk tidak dibinasakan dengan sebab pacaklik kelaparan yang berkepanjangan." Ini berarti doa Nabi SAW diterima. Jadi kalau misalnya ada suatu kawasan, misalnya di suatu negeri, ada di antara kaum muslimin yang mati kelaparan, bukan berarti kaum muslimin yang lain mati kelaparan juga, kan masih hidup. Itu maksudnya. Jadi tidak seluruhnya. Jadi sebagian mungkin ada yang mati kelaparan, tapi sebagian yang lain tidak. Jadi ini doa Nabi SAW diterima oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di sini, dan tidak akan dikuasai oleh musuh selain dari kaum mereka sendiri. Ini juga, yakni doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya tidak akan dikuasai oleh seluruh, yakni seluruh kawasan daerah kaum muslimin itu tidak dikuasai seluruhnya oleh musuh. Mungkin di kawasan ini dikuasai oleh musuh, tapi kawasan yang lain masih dikuasai oleh kaum muslimin. Itu maksudnya. Maka musuh itu tidak akan bisa merampas seluruh negeri mereka, meskipun manusia yang ada di jagat raya ini berkumpul menghadapi mereka, sampai umatmu itu sendiri sebagian menghancurkan sebagian yang lain, dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain. Ini dia nih. Ini diperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di sini, justru bukan musuh yang akan mengalahkan kaum muslimin, tapi justru mereka akan mengalahkan masing-masing, mengalahkan diri sendiri. Perang saudara istilahnya, perang saudara. Jadi permusuhan di antara kaum muslimin itu. Dan ini pasti terjadi. Dan ini pasti terjadi sekali lagi. Taib, inilah dia. Dan banyak kalau kita baca hadis-hadis fitnah yang akan terjadi di tubuh kaum muslimin, itu akan senantiasa terjadi. Setelah yakni pedang terhunus, kata Nabi SAW, maka tidak akan tertutup lagi. Jadi senantiasa satu kali terhunus pedang itu perang, maka senantiasa terus akan terjadi pembunuhan di tubuh kaum muslimin. Jadi awalnya kita lihat misalnya Utsman bin Affan terbunuh, kemudian terus terjadi perang Jamal, terus terjadi perang Siffin, terus terjadi perang gitu, tidak akan selesai sampai hari kiamat. Itu dia. Itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ayul ikhwatul akhwat rahimakumullah jami'an, ini hadis yakni perlu kita pahami, dan ini sebagai sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj salaf, bahwasanya jangan tergiur oleh hal ihwal, yakni keadaan kontemporer, padahal itu fitnah. Jadi suka misalnya ketika terjadi, melihat keadaan yang hal ihwal semasa, istilahnya kontemporer, misalnya keadaan politik dan sebagainya, udah itu yang dibahas, terus dibahas. Itu namanya terjun ke dalam lubang fitnah. Jadi kalau udah terjun, maka sudah tidak susah untuk menyelamatkan diri lagi. Jadi sekali lagi, dari hadis ini kita yakini bahwasanya perselisihan kaum muslimin itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan heran, maksudnya jangan heran. Jadi yang heran adalah orang-orang yang tidak mampu menyelamatkan dirinya, begitu. Jadi jangan heran misalnya ada orang yang menyebutkan bagaimana misalnya terjadi negeri fulan boikot negeri fulan misalnya. Terjadi misalnya perselisihan antara
misalnya Raja Fulan dengan Raja Fulan misalnya, itu sudah ada takdirnya. Sudah ada takdirnya. Jadi yang dituntut oleh kita adalah sekarang ini, yang sudah mengerti, faham, kita dah baca hadis ini, adalah bersikap. Bagaimana kita menyelamatkan diri kita? Bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita? Cara kita adalah jangan ikut-ikutan, gitu maksudnya. Jangan ikut-ikutan campur, ya ini berbicara baik di Facebooknya atau baik di mana gitu, jangan. Baik kita doakan. Baik kita doakan, karena ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salah kita doakan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan kita. Jadi sekali lagi, perselisihan di antara atau di tubuh kaum muslimin itu tetap akan ada sampai hari kiamat. Jangan heran. Jadi itu yang diherankan sebagian orang, bagaimana diboikot saudaranya, diboikot bulan Ramadan lagi. Gitu. Kan tertawa Yahudi dan Nasrani. Ya biarkan saja mereka tertawa, setelah kamu jangan tertawa gitu kan. Jadi itu masalahnya. Jadi ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diangkat sampai hari kiamat. Dia akan terjadi perselisihan di tubuh kaum muslim. Jangankan sekarang manusia sekarang ini, manusia yang terbaik setelah Nabi SAW pun berselisih. Perang, fitnah terjadi. Perang Jamal, perang Siffin misalnya. Itu yang perlu difahami. Jadi sekali lagi, jangan ikut campur terhadap urusan-urusan seperti itu. Karena kalau dah ikut campur nanti dah kebablasan istilahnya, keterusan. Jadinya gibah, jadinya ini, jadinya itu. Dan ini sekali lagi, ayul ikhwatul akhwat, semuanya kita dituntut untuk doa saja. Doa. Dan itu yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sampaikan kepada orang-orang, bukan sampaikan kepada manusia melalui Facebook misalnya, komennya macam-macam. Oh begini, oh begitu, bukannya ada faedah. Jadi sekali lagi ayuhal ikhwatul akhwat semuanya, perselisihan yang terjadi di tubuh kaum muslimin itu akan senantiasa terjadi. Nah, dari hadis-hadis ini kita ketahui. Jadi kalaupun misalnya orang-orang musuh-musuh Islam dari Yahudi dan Nasrani mengambil keuntungan daripada perselisihan kaum muslimin, maka itu pun sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kaum muslimin tidak akan dikuasai oleh musuhnya, ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini peringatan kepada kita. Jadi kita waspada terhadap yakni kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu jangan sampai ada pada rumah-rumah kita, jangan sampai ada pada diri-diri kita, yaitu kita mengikuti mereka. Itu yang paling penting sekali. Adapun ikut-ikutan berbicara, oh memang ini kerajaan ini yang salah, oh ini negeri ini yang salah, memang ini, itu memang siapa kamu gitu kan. Yang penting kerja saja, alhamdulillah, tidak tidak dibuang gitu, alhamdulillah sudah. Ini mau jadi politikus istilahnya, ahli politik. Taib, ayuhal ikhwatul akhwat semuanya, kiranya sampai di sini bahasan kita yakni pada halaqah dan majlis kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan juga istiqamah di dalam meniti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam hingga akhir hayat kita, dan Allah Subhanahu wa taala menutup kehidupan kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.